Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Alkausar Soleman, NPM 012 dari kelas A. Baik, langsung saja saya di sini akan mencoba mempresentasikan materi atau pembahasan mengenai dengan batu bara. Di sini sebelum masuk kepada pembahasan, ada beberapa pembahasan yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai genesa atau proses pembentukan batu bara. Terus yang kedua yaitu cara penambangan batu bara. Yang ketiga cara pencucian atau pengolahan batu bara. Dan yang terakhir itu pemanfaatan batu bara. Jadi langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama di sini mengenai dengan genesa batu bara. Jadi sebelum saya masuk kepada pembahasan yang pertama atau pembahasan tentang genesa batu bara di sini, saya akan membahas sedikit apa itu batu bara. Jadi batu bara di sini merupakan salah satu bahan bakar fosil yang terbentuk dari endapan organik. Jadi utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan. Terus batu bara juga tersusun dari unsur-unsur hidrogen, oksigen, dan karbon. Jadi langsung saja kepada proses terbentuknya batu bara. Proses terbentuknya batu bara itu berawal dari adanya penumpukan material pembentuk batu bara, yaitu tumbuh-tumbuhan sebagai bahan baku pembentukan yang tertumpuk pada daerah rawa. Setelah mengalami penumpukan, maka material tersebut mengalami proses pembusukan dan tertimbun oleh material tanah. Jadi batu bara juga terbentuk dari hasil pengawetan sisa-sisa tanaman atau tanaman purba dan menjadi padat setelah tertimbun oleh tanah di atasnya atau lapisan di atasnya. Terus proses ini diakibatkan oleh biokimia, yaitu pengubahan oleh bakteri. Jadi akibatnya pengubahan oleh bakteri tersebut, bahan sisa-sisa tumbuhan atau tanaman ini kemudian terkumpul sebagai suatu massa yang mampat. Akibatnya akibatnya salah satu proses ini sering disebut sebagai gambut. Terus gambut yang telah terbentuk lambat laun tertimbun oleh endapan-endapan batu lempung, batu lanau, dan juga batu pasir. Seiring berjalannya waktu, gambut ini akan mengalami perubahan fisik dan kimia. Bahan fisik dan kimia di sini dipengaruhi oleh tekanan dan juga temperatur. Terus pada tahap ini proses pembentukan batu bara lebih didominasi oleh proses-proses geokimia dan fisika yang berpengaruh besar terhadap perubahan gambut menjadi batu bara lignit, batu bara bituminus, dan juga batu bara antrasit. Mungkin itu saja pembahasan mengenai genesa batu bara. Terus masuk kepada pembahasan yang kedua, di mana cara penambangan batu bara. Pada cara penambangan batu bara di sini yang perlu kita ketahui bahwa penambangan batu bara di sini sering atau yang biasa dipakai itu ada dua metode. Yang pertama metode penambangan tambang terbuka dan juga tambang tertutup. Tetapi menurut pemahaman saya, di mana penambangan atau cara penambangan batu bara di sini lebih banyak digunakan yaitu metode tambang terbuka. Karena apa? Karena yang kita ketahui bahwa keberadaan batu bara itu lebih dekat atau tidak jauh dari permukaan tanah atau permukaan bumi. Jadi dengan mungkin saja dengan cara pengupasan overburden atau tanah penutup itu sudah mendapat material-material batu bara, sehingga pada cara penambangan batu bara di sini seringkali dipakai atau banyak dipakai itu metode tambang terbuka, karena keberadaan yang dekat atau tidak jauh dari permukaan tanah. Terus adapun proses-proses yang perlu kita ketahui pada penambangan batu bara atau cara penambangan batu bara, yaitu yang pertama ada pembersihan lahan, pembersihan limbah, pengupasan tanah penutup.
terus kemudian rehabilitasi tanah, dan juga pengangkutan batubara dan pengantaran batubara ini ke tongkang yang akan dikirim ke pasaran. Mungkin itu saja menurut pemahaman saya mengenai cara penambangan batubara. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, di mana pembahasan mengenai pencucian batubara. Pada pencucian batubara di sini ada langkah-langkah tahap-tahap pencucian. Yang pertama yaitu tahap pemecahan atau crushing, yang kedua pencucian, yang ketiga pemisahan padatan cair, terus yang keempat yaitu tahap pengeringan. Pada pencucian batubara di sini adalah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batubara agar batubara tersebut memenuhi syarat penggunaan tertentu atau sesuai dengan permintaan pasar. Terus proses pencucian di sini bertujuan untuk meningkatkan kualitas batubara dan mengurangi kandungan abu, sulfur, dan juga kotoran lainnya, serta meningkatkan nilai kalor batubara. Jadi mungkin itu saja pemahaman saya tentang pencucian batubara. Lanjut kepada pembahasan yang terakhir, pembahasan di mana pemanfaatan batubara. Pada pemanfaatan batubara di sini yang saya ketahui atau yang saya dapat melalui referensi-referensi, yaitu ada beberapa pemanfaatan. Yang pertama, manfaat batubara dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang dan juga dalam bidang industri. Dalam kehidupan sehari-hari di sini saya mengambil salah satu contoh sebagai sumber pembangkit listrik. Terus ini dalam bidang industri di sini saya ambil salah satu contoh yaitu sebagai pengolahan produksi atau sebagai produk industri baja. Mungkin itu saja pembahasan mengenai materi batubara di sini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.